Hai para Nico user dan kaum ibu yang mencari keadilan di dunia yang tidak adil. Seperti quotes dari Boruto ya. Orang bingung terlahir dari orang-orang yang nonton Boruto. Gua juga memiliki beberapa pertanyaan-pertanyaan tentang hal-hal yang ada di manga Boruto Softtek bocor. Karena Boruto mengambil time skip sekitar 3 tahun. Dan di sela-sela itu gua masih bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Boruto mandinya di mana, beli bajunya di negara mana, berak dia di kebon apa gimana, terus ceboknya diselepetin pakai daun apa gimana, karena dia sudah tidak berada di Konoha dan jadi buronan gitu. WC rumah dia yang bau pantat Hinata udah gak bisa dia pakai. Nah, karena itu gua mau bahas pertanyaan-pertanyaan para pembaca setelah membaca chapter 1 dari manga Boruto to Blue Softtek dengan sedikit teori-teori liar yang nyeleneh dari gua. Yang mungkin bisa masuk akal karena ini cerita time jamnya lumayan jauh coy. Setelah kita melihat bocil FF nangis di chapter 80, tiba-tiba di chapter selanjutnya bocil FF-nya udah jadi lonte. Jadi apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam time jump tersebut? Nah, kira-kira apa saja pertanyaan-pertanyaan gua tentang time skip dari Boruto ini yang ada di chapter 1 Boruto to Blue Softtek? Tanpa basa-basi, Shinobi no Wajidai Wawaru. Kenapa tidak ada wajah Shikamaru sebagai Hokage ke-8? Yang pertama, kenapa wajah Shikamaru tidak diukir di tebing Konoha? Kita tahu lah ya, untuk menghormati seorang Hokage, Konoha itu selalu mengukir wajah para Hokage-nya di sebuah tebing. Bahkan ya, Danzo saja waktu itu cuma jadi Hokage trial, wajahnya hampir diukir di tebing. Tapi sayangnya dia malah mokat duluan. Nah, kasusnya si Shikamaru juga, dia ini sudah menjadi Hokage. Tetapi kenapa wajahnya nggak diukir di tebing? Nah, ini pertanyaan paling banyak ditanyakan oleh orang-orang. Nah, jawabannya adalah, ya Anda tahu, tanya saya. Tapi gue masih punya beberapa teori yang mungkin bisa masuk akal. Teori pertama, Shikamaru itu tidak mau wajahnya diukir karena dia nggak ada cita-cita jadi Hokage. Emang dasarnya Shikamaru itu lahir dari kemaluan wanita. Ya, sikapnya seperti kemaluan wanita tentunya. Pantas saja Shikamaru itu tidak pernah punya ambisi dan motivasi untuk menjadi seorang Hokage. Karena emang dasarnya sikapnya si Shikamaru itu adalah orang malesan gitu. Karena itulah dia ini menolak kalau wajahnya dan jenggot saktinya itu diukir di tebing Konoha. Teori kedua, episode pertama Boruto itu kejadian sebelum chapter 1 Boruto to Blue Softtek. Mungkin teori ini dari gua agak ngaco ya, tapi gua rela deh dibilang habis nyimeng ya. Karena walaupun gak masuk akal, tapi bisa masuk akal juga. Nah kan bingung, bisa saja kejadian di episode pertama Konoha hancur itu terjadi sebelum Shikamaru menjabat sebagai seorang Hokage. Karena itulah wajahnya belum diukir di tebing. Teori ketiga, wajahnya memang belum diukir karena sang koruptor aja ya jadi Hokage dari masa muda tapi wajahnya diukir pas tua. Nah, dari hal dimana Shikamaru wajahnya belum diukir di tebing mengingatkan gua dengan salah satu wajah dari Hokage koruptor yang wajahnya diukir setelah dia ini sudah tua. Padahal Hiruzen menjabat menjadi Hokage setelah kematian Tobirama. Dan di saat Tobirama mati itu, Hiruzen masih muda imut-imut deh. Belum ada keriput-keriput di wajah pendosanya itu. Jadi menurut gua, teori ketiga ini bisa jadi teori paling masuk akal kenapa Shikamaru belum diukir wajahnya dan jenggot saktinya di tebing. BTW, duit Naruto lu kasih ke Himawari kan? Apa dikorup ya? Kok Himawari bajunya kekecilan semua? Kemana si Sasuke? Mati kah? Harusnya sih mati ya. Harusnya sih meninggal. Ya biar Sarada merasakan jadi anak yatim gitu. Dosa ibunya yang dulu sering mukul anak yatim sekarang jatuh ke Sarada. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kemana si Sasuke setelah kejadian di chapter 80. Kita tahu lah ya, Sasuke itu adalah orang yang terkena genjutsu Eida. Tapi untungnya Bang Toyib ini lebih percaya ke anaknya daripada situasi saat itu di mana Boruto dituduh menjadi pembunuh Naruto. Gue juga masih heran gitu, masa Boruto bocil kayak gini ya dituduh bunuh seorang Hokage gitu. Bayangin logikanya di mana bocil FF ngebunuh Hokage yang paling kuat gitu. Nah, balik lagi ke pertanyaan saya, di mana Sasuke saat ini? Karena di chapter kemarin Sasuke nggak pernah dibahas sama sekali. Tahu-tahu pedangnya itu udah sama si Boruto. Jelas banget lah yaitu pedangnya Sasuke. Tapi masalahnya jubahnya bukan jubahnya si Sasuke. Jubah Sasuke itu nggak ada warna pink-pinknya gitu. Nah, dari sini gue cuma punya dua teori. Yang pertama, Sasuke mati coy, karena itu pedangnya sama Boruto. Yang kedua, ya Sasuke masih hidup, mau apa lagi coba. Dan ini masuk ke poin berikutnya. Bagaimana Boruto masuk ke Konoha?
Yap, kita tahu lah ya, chapter 1 kita diperlihatkan di mana Boruto datang secara tiba-tiba dari jalur udara. Nah, pertanyaannya, bagaimana Boruto itu datang ke Konoha dari jalur udara? Secara kalau Boruto datang dari darat, pasti cakranya akan langsung dilacak oleh ninja sensor Konoha. Dan seperti yang kita tahu, siapa yang bisa masuk Konoha lewat jalur udara kalau bukan Sasuke dengan Susanoo terbangnya? Yap, ini yang gua bilang, ada kaitannya dengan nasib Sasuke. Sebenarnya Sasuke itu masih hidup, dan seperti biasa, dia mungkin jadi Bang Toyib, coy. Teori ini gua ambil dari sinopsis Boruto yang ada di Manga Plus. Kalian bisa baca di situ ada kalimat Boruto yang kini menjadi buronan melarikan diri dari Konoha bersama Sasuke. Dan bisa saja di sela-sela itu si Sasuke ini jadi Bang Toyib dan dia merahasiakannya dari Konoha. Dan pedang yang di Boruto itu mungkin cuma pinjaman dari Sasuke saja. Atau ada teori lain yang mengatakan kalau sebenarnya Boruto itu sudah menguasai segel karma sehingga dia bisa terbang layaknya para Otsutsuki lainnya. Tapi hal ini belum pasti dikonfirmasi karena ya masih misteri gimana caranya Boruto datang dari jalur udara. Kalau nggak terbang nebeng Susanoo-nya Sasuke atau memang dia ini sudah menguasai jutsu terbang seperti Otsutsuki. Kenapa temannya si Boruto badannya masih kayak bocil? Entah kalian baca ngerasain atau tidak, tapi gua lihat sih badannya si Shikadai dan Inojin tuh cuma beda dikit perubahannya. Paling parahnya kalau dibandingin dengan Boruto, beda jauh coy badannya. Boruto terlihat seperti emas-emas baru pulang dugem terus matanya kecolok pakai sempak sarada. Sedangkan Shikadai sama Inojin kayak bocah SMP yang ngajakin bolos main ke warnet. Perbedaan mereka itu jauh banget, padahal bisa dibilang mereka ini seumuran gitu. Sebenarnya hal kayak gini udah biasa lah ya kalau ada di dunia nyata. Bisa saja Boruto itu gizinya terpenuhi dan Inojin sama Shikadai itu gizinya kurang karena kebanyakan makan burger. Makanya pertumbuhan mereka berbeda. Tapi bisa jadi juga pengaruh dari gambarnya si Ikemoto atau juga karena pakaian yang mereka pakai. Dan bisa saja angle kamera waktu itu nggak pas. Ya cuma sekedar teori ya. Lihat saja besok di chapter 2-nya nongol lagi nggak nih ya bocah-bocah SMP. Di mana genre komedi dari Boruto? Ya, kita tahu lah ya, Boruto itu sering identik dengan genre komedinya ya, walaupun cringe. Bahkan Sasuke aja dibikin karakter lawak di Boruto gitu. Tapi bukan hanya Boruto yang komedi, hampir semua anime shonen emang kebanyakan ada sisi komedinya. One Piece, Naruto, Dragon Ball, Dr. Stone, Black Clover, dan masih banyak banget gitu. Tapi ada beberapa anime shonen yang emang gak ada sama sekali komedinya. Contohnya adalah Attack on Titan. Itu emang anime yang kisahnya itu kelam banget gitu, sampai orang-orang di dalam anime itu nggak ada yang bisa ngelawak gitu, saking kelamnya kehidupan mereka. Tapi berbeda dengan Two Blue Softtek ini, karena ada yang mengatakan kalau dari pihak Shueisha sudah menghilangkan genre komedi. Menurut gua ini informasi belum resmi dari Shueisha, karena Manga Plus itu belum ada informasi resmi genre Boruto Two Blue Vortex ini apa gitu. Orang yang koar-koar di Twitter itu kalau kalian tahu ngambil informasi dari situs Manga yang ternyata itu adalah situs bajakan. Gua nggak mau sebutin situsnya apa, karena kalau ada yang resmi gratis, kenapa harus bajakan gitu ya? Yang resmi itu cuma di Manga Plus dan Viz Media. Manga Plus itu kalian gratis baca coy. Jadi jangan berharap dulu lah ya kalau Boruto itu lebih dark dan jadi karakter yang diem-diem berak, nggak kayak bapaknya. Karena ternyata informasi ini adalah dari situs bajakan gitu, yang nggak tahu sumbernya dari mana. Ya, walaupun misalnya nih ya, mungkin kalau genre komedinya memang dihilangkan di manga secara resmi, tapi nanti kalau di animenya bisa saja genre komedinya tetap ada coy. Jadi sabar dulu, jangan koar-koar Boruto ceritanya dark banget ala berak kayak. Beberapa genre Boruto aja nggak ditulis di dalam genrenya gitu, yang harusnya tuh Boruto ditambahin genre alien, sci-fi, cyborg. Kayak nggak usah lah ada komedi-komedi, ada komedi pun ya jarang ada yang lucu juga kan. Nah, kira-kira itulah beberapa pertanyaan-pertanyaan gua tentang time skip dari Boruto Two Blue Softtek ini. Menurut kalian adakah pertanyaan-pertanyaan yang bikin kepala kalian pusing setelah baca chapter 1 ini? Tulis ya di kolom komentar. Seperti biasa, thanks for watching this video. Saya Yusuf, sampai jumpa di next episode.